wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menjaga keimanan dan ketaatan kita dengan melaksanakan ibadah salat duhur dengan berjamaah. Semoga dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah setelah sholat, ya. Doa itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa ini intinya yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa bimbang yang meresahkan. Yang kedua, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih yang memilukan. Yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah yang menyengsarakan. Yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas yang membahayakan. Yang kelima, aku berlindung dari penyakit bakhil, kikir, pelit, medit, gitu ya. Dan ya Allah, aku berlindung dari lilitan hutang, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan materi yang pertama, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa bimbang yang meresahkan. Jadi orang itu sebenarnya sangat merindukan, sangat mendambakan di dalam hidupnya itu agar hidupnya itu memperoleh ketenangan, ketentraman dan kedamaian, ya. Setiap orang pasti mendambakan agar hidupnya itu tidak cemas, tidak resah dan gelisah, atau tidak stres, ya. Tidak depresi, itu, ya. Karena orang yang stres itu akibatnya menjadi stroke. Setelah stroke
itu biasanya S3 itu kan stres, stroke, sedo itu ya, itu. Karena orang yang cemas itu detak jantungnya itu akan lebih kencang ya. Orang yang cemas, stres itu detak jantungnya itu apa ya, semakin kencang gitu ya, semakin kencang, seperti orang yang dikejar oleh anjing gitu ya. Jadi apa ya, detak jantungnya itu sangat kencang gitu. Jadi adrenalinnya itu akan dipompa dengan keras ya, secara terus menerus, yang mengakibatkan ya dinding-dinding pembuluh darah itu akan menjadi pengikisan, akan terjadi pengikisan itu ya. Itulah sebabnya Islam memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar kita itu tidak bimbang. Ya terapinya kan ada 3 kemarin ya. Yang pertama psikoterapi melalui keimanan ya, jadi orang yang beriman itu ya kewajibannya kan hanya B3 dan duit itu ya. Jadi belajar, beramal, dan bertawakal itu ya. Kemudian yang kedua ya duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu yang psikoterapi melalui keimanan. Yang kedua psikoterapi melalui taubatan nasuha, ya menyesali amal perbuatan yang sudah kita lakukan, dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mengiringi perbuatan yang tidak baik itu dengan memperbanyak amal yang baik, amal yang soleh. Yang ketiga ya psikoterapi melalui ritual ibadah ya, jadi sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, doa, zikir, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang melanjutkan materi yang kedua, yaitu hasani ya, ala hasan, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih yang memilukan ya, rasa sedih. Jadi ada 2 rasa yang senantiasa bercokol dalam diri manusia itu, yaitu rasa bimbang dan rasa sedih ya, rasa bimbang dan rasa sedih. Mengapa orang itu bimbang dan sedih ya itu? Kalau ditelusuri, kalau dicermati, orang itu bimbang dan sedih itu karena kurang yakinnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena orang itu kan kewajibannya tadi ya ikhtiar ya. Sepanjang kita itu sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ya sudah, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, dan itulah yang terbaik bagi kita itu. Karena semua yang terjadi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Marraghi, al-hazan itu berarti bersedih hati ya, bersedih hati. Orang bersedih hati itu biasanya kehilangan sesuatu yang disayangi ya. Apa itu yang disayangi? Boleh juga karena ditinggal kekasihnya, karena kehilangan pangkat dan jabatannya, karena kehilangan harta, karena kehilangan anak dan lain sebagainya, karena kehilangan hewan piaraannya yang disayangi itu ya. Sampai contoh misalkan dulu kan pernah ada seorang kiai yang memelihara beo ya, yang setiap hari dilatih, bionya itu sudah fasih sekali mengucapkan la ilaha illallah, fasih sekali mengucapkan assalamualaikum gitu ya. Tapi ketika lepas kemudian tertabrak kemudian meninggal, itu ucapan yang terakhir bukan la ilaha illallah tetapi keok 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 gitu ya. Itu lalu Pak Kiai sedih gitu.
Sedih bukan berarti karena kehilangan beo-nya yang sudah dilatih itu, tetapi sedih karena pembinaan yang dilakukan selama ini tapi berakhir dengan bukan husnul khotimah tetapi su'ul khotimah itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita lebih berhati-hati, agar kita itu bisa mengakhiri hidup kita itu dengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, kesedihan itu kan kalau dalam bahasa Jawa nelongso ya itu. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dijelaskan bahwa kesedihan itu suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung ya, kehilangan dan ketidakberdayaan ya. Ya, rasa sedih seseorang itu biasanya sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, lalu menarik diri ya gitu. Kemudian kesedihan juga dipandang sebagai penurunan suasana hati sementara gitu. Sedangkan depresi itu diartikan dengan penurunan suasana hati yang persisten ya dan besar, kadang disertai dengan gangguan terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan hariannya. Biasanya menangis adalah salah satu indikasi daripada kesedihan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Islam memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya menghilangkan kesedihan itu ya? Karena sedih itu boleh untuk sementara ya, sekedar, tapi tidak boleh kita itu bersedih secara terus menerus gitu. Lalu bagaimana cara menghilangkan kesedihan itu? Paling tidak Islam memberikan 4 solusi gitu. Yang pertama, jangan sedih, Allah bersama kita gitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimat talladzina kafaru sufla. Yang artinya janganlah engkau bersedih, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah ya. Gitu. Jadi ayat ini, kalau kita itu sudah bersama Allah, saya yakin Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semuanya ya. Jadi sekali lagi, tidak ada kejadian dan kesedihan, melainkan semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah mentakdirkan sesuatu yang membuat kita sedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita, artinya membersamai kita. Allah bersama kita baik dalam keadaan suka dan duka ya. Jadi secara tauhid kita memang harus mengesahkan Allah dan menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi jangan sedih, yakinlah Allah bersama kita. Kemudian yang kedua, mempedomani Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu,
Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta istri dan keturunannya, ya, agar kelak itu turun ke bumi, dan di bumi itu Allah memberikan berbagai tugas dan kewajiban. Nah, apabila tugas yang datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran itu, maka manusia apabila mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tidak akan ditimpa ketakutan dan kesedihan. Sebab Allah tidak menyia-nyiakan orang yang patuh, orang yang taat, orang yang beramal kebaikan. Untuk itu kita memiliki kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran dengan membaca, mempelajari isinya, serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya, itu akan menjadi obat hati, terutama kesedihan itu. Bahkan di dalam ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran habis sholat maghrib dan subuh itu akan menambah kecerdasan otaknya itu sampai 80%, ya. Itu. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu menjadi awet muda, ya. Orang yang membaca Al-Quran itu tidak pelupa. Orang yang membaca Al-Quran itu paling jernih akalnya itu. Orang yang membaca Al-Quran itu ingatannya sangat tajam gitu. Orang yang membaca Al-Quran itu ingatannya akan lebih segar gitu, ya. Dan yang lebih penting, apabila kita itu menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga, resep untuk menghilangkan kesedihan itu mengikuti jejak Nabi atau itibak Nabi, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu. Yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, ya, menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau kita taat dan memperbaiki kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, tidak akan rasa kesedihan itu. Kalau di dalam hadis Nabi disebutkan resep untuk memperoleh ketenangan itu dengan memperbanyak istighfar, ya, itu memperbanyak istighfar itu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memperbanyak istighfar itu, melazimkan istighfar itu Allah akan memberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan. Orang yang melazimkan istighfar itu, Allah akan memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Allah akan memberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Jadi Islam mengajarkan di dalam hadis Nabi itu memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, resep untuk menghilangkan kesedihan di dalam hidup ini, istiqomah dalam iman dan Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innalladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, bergembiralah mereka dan akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi itu akan selalu konsisten ya dengan perilakunya. Artinya dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang meskipun dia harus berhadapan dengan resiko maupun tantangan itu. Seseorang yang istiqomah dalam iman dan Islam akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya, juga memiliki pikiran positif. Gaya perilakunya ini bisa mendorong seseorang untuk memiliki kepercayaan diri, memiliki integritas dan kemampuan untuk mengendalikan kesedihan yang tinggi itu. Ini penting karena ya kita habis pilkada kan sudah barang tentu ada yang senang, ada yang susah ya. Jadi yang sedih ya sebentar aja, itu sebentar, sekedar itu kecewa karena ya kalau katakanlah kota Semarang ini mayoritas 87% itu Muslim, tetapi ya memang hebat ya. Kota Semarang berbeda dengan DKI. Kalau DKI dengan isu agama itu mandi, tapi ternyata di Kota Semarang dengan isu agama, fatwa MUI itu kalah dengan sembako dan uang 100. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.